Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah Paskah hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Kita mengambil waktu terus sejenak. Video kan? Kepada Allah Tritunggal yang telah berkarya dalam keselamatan kita, mari bersama-sama kita berdiri, kita berikan pujian penghormatan yang terbaik bagi Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Hormat bagi Allah. Dan penuh kekaguman, penghormatan, kita berikan kemuliaan yang tertinggi. Mari bersama-sama.
Prapaskah keluarga besar GPMI 2. Kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca secara bertanggal. Saat fajar menyingsing pada hari yang ketiga, bumi terdiam, namun langit bernyanyi. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Ia telah bangkit seperti yang telah difirmankannya. Ia yang ditikam karena pemberontakan kita, kini berdiri sebagai Tuhan yang menang. Seperti benih yang mati, lalu hidup kembali. Kristus bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Gelap malam telah berlalu, terang sejati kini bersinar. Mari sambut Dia yang hidup, yang berjalan bersama kita di jalan Emmaus kehidupan. Bersama-sama, Kristus telah bangkit.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan segala kejahatan kita. Di kesempatan ini, marilah setiap kita, pribadi lepas pribadi, datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon ampunan. Dengan kami mengakui akan dosa-dosa kami di hadapan-Mu, kami pun mengakui akan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengetahui sampai ke kedalaman hati kami. Tiada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap kami saat ini kami datang, kami mengakui dengan jujur akan segala dosa dan kejahatan yang kami perbuat yang melukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dan kami pun bersyukur atas janji pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami yang mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami manusia yang tak terbatas, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang tak terbatas. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, agar sepanjang hidup kami boleh seturut di dalam jalan kebenaran. Ajarlah kami, untuk kami mempunyai kerinduan, untuk lebih mengenal akan Engkau, untuk lebih memuji Engkau di sepanjang hidup kami, memuliakan nama-Mu, dan membuat nama-Mu semakin dikenal di dunia ini. Dan kami pun boleh membawa orang-orang yang belum mengenal-Mu untuk datang kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya keselamatan Kristus telah sempurna di atas salibnya, dan kebangkitannya membawa kehidupan baru bagi setiap kita, umat yang percaya. Kita memuji dan memuliakan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari bersama-sama kita membacakan berita anugerah kita yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang telah dimenangkannya, amin. Maka Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, dan pada hari ini Dia telah bangkit untuk menebus dosa kita. Maka dari itu kita mau bersorak-sorai dan nyatakan, ku menang di atas dosa karena Tuhan kita. Mari bersama-sama.
Injil kebenarannya menuntun hidup kita di sepanjang hari-hari yang kita jalani. Dan biarlah dalam kehidupan kita selalu memuji Dia, Raja segala raja. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mataku
kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah hari ini kami bukan hanya mengerti fakta bahwa kebangkitan Yesus itu nyata, tapi biarlah kebenaran kebangkitan-Mu sungguh mempengaruhi seluruh hidup kami, sehingga kami hidup bukan lagi seperti kami punya Tuhan yang mati, tetapi kami hidup karena kami tahu Tuhan kami hidup menyertai kami semua. Pimpin kami dalam mendengar firman, yang lemah kiranya dikuatkan, yang dalam keraguan diberikan kesungguhan, yang dalam keputusasaan diberikan pengharapan. Tuhan berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Selamat Paskah untuk kita semua. Dan biarlah Paskah tahun ini benar-benar bisa mempengaruhi seluruh hidup kita, sehingga kita berjalan menapaki hari-hari kita bukan seperti kita tidak punya Tuhan, bukan seperti Tuhan kita mati, tapi kita hidup dengan berdasar pada Tuhan kita yang bangkit, Tuhan yang hidup. Sehingga apapun persoalan kita, jangan pernah hidup seperti kita tak punya Tuhan. Apapun pergumulan kita, biarlah kita boleh menapakinya, menjalaninya seperti kita dalam kenyataannya memiliki Tuhan yang hidup. Tema kita hari ini adalah berkat dalam kebangkitannya, berkat dalam kebangkitannya. Dan saya akan memulai khotbah ini dengan mengutip satu tulisan dari Bapak Gereja Agustinus, dan kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3. Kebangkitan Kristus adalah harapan kita. Kebangkitan Kristus adalah sukacita kita. Kebangkitan Kristus adalah damai sejahtera kita. Dari kutipan ini kita akan membahas 3 poin tentang berkat dalam kebangkitan. Siapa itu Bapak Gereja Agustinus? Ada yang kenal di sini? Angkat tangan yang kenal. Dia hidup pada abad yang keempat, saudara sekalian. Ada yang pernah hidup abad yang keempat? Satu kalimat yang indah sekali bahwa dia mengatakan kebangkitan Yesus adalah harapanku, adalah sukacitaku, adalah damai sejahteraku. Siapa Agustinus ini sampai dia mengatakan kalimat yang ini? Ada sukacitanya, ada harapannya, ada damai yang dia rasakan dengan kebangkitan Yesus. Bapak Gereja Agustinus awalnya bukan orang yang baik. Dia orang yang sedang dalam pencarian siapa itu Tuhan. Dia orang yang bergumul dalam pemikirannya di manakah kebenaran yang sejati. Karena itu dia belajar filsafat, dia belajar agama dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan siapakah Tuhan yang sejati. Tapi dia tidak temukan dalam semua itu. Dia tidak temukan itu dalam buku-buku sejarah, dia tidak temukan dalam filsafat, dia tidak temukan dalam bijaksana manusia. Bahkan hidupnya hancur. Secara moral dia bobrok luar biasa. Kalau kita tahu kisahnya, kita pasti geleng-geleng kepalanya orang tidak benar sama sekali. Tapi satu hari, ketika dia sedang duduk termenung memikirkan akan hidupnya, di sebelahnya ada Alkitab. Tiba-tiba di telinganya seperti dia mendengar sebuah seruan dari anak kecil yang mengatakan, ambil, bacalah. Ambil, bacalah. Ambil, bacalah. Kalimat itu mendorong dia untuk melihat di sebelahnya ada kitab suci, ada Alkitab. Maka dia ambil Alkitab dan dia baca. Maka waktu dia baca, Tuhan berbicara kepada dia. Inilah pencarian yang dia cari. Dia mencari Tuhan yang benar, dia mencari sukacita, dia mencari harapan, dia mencari damai sejahtera, dan itu ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Maka dari titik itulah Tuhan mengubah hidupnya. Dari seorang yang hancur, dari seorang yang bobrok, dari orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan menyapa dia, Tuhan mencari dia, sehingga dia kemudian menjadi seorang teolog abad keempat yang luar biasa dipakai Tuhan. Pemikiran-pemikirannya banyak diadopsi oleh tokoh-tokoh reformasi seperti John Calvin. Kita lihat saudara, ternyata berkat dalam kebangkitan Yesus bukan hanya menjadi pengetahuan dari Agustinus, tapi menjadi pengalamannya secara pribadi. Dia mendapatkan harapan yang baru, mendapatkan sukacita, dan mendapatkan damai sejahtera. Dan kiranya apa yang dialami oleh Agustinus ini kita juga alami hari ini. Kita akan lihat satu persatu. Berkat yang pertama dalam kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Kristus
membawa pengharapan. Sama-sama kita katakan apa? Kebangkitan Kristus membawa apa? Pengharapan. Kebangkitannya membawa pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan ya, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, dan itu adalah karena Yesusnya yang bangkit, saudara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Ini bicara hidup kekal ya, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat-ayat ini menyapa kita bahwa kebangkitan Yesus telah membawa pengharapan kepada kita. Pengharapan apa? Pertama, pengharapan adanya kepastian hidup kekal. Kita semua percaya dunia hanya sementara, kita tinggali hanya sebentar. Kepastian hidup kekal diberikan hanya karena Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kehidupan kekal tidak akan menjadi bagian kita. Tapi kebangkitan Yesus menjamin kita selesai dari dunia ini, kita pasti bersama Dia dalam kerajaan surga. Tapi mungkin saudara mengatakan, iya itu kan nanti, pergumulanku ini sekarang, surganya kan nanti. Tapi sakitku ini sekarang, surganya kan nanti. Tapi ekonomiku susahnya sekarang, surganya kan nanti. Tapi masalah rumah tanggaku ini sekarang aku hadapi. Tenang, karena pengharapan Allah bukannya tentang surga yang nanti. Tetapi ayatnya juga mengatakan apa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah sambil menantikan surga yang mulia. Allah tahu kok dalam dunia ini kita bergumul banyak hal, tentang sakit penyakit, tentang kebutuhan kita, tentang relasi kita. Banyak kita mencucurkan air mata, banyak kita mesti bertelut, berdoa, memohon Tuhan menolong kita. Dan jaminan pengharapan sekali lagi bukan hanya tentang nanti, tetapi tentang hari ini, di mana kita dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang yakin untuk mengatakan apapun pergumulanku hari ini Tuhan, Engkau memelihara aku. Amin. Apapun pergumulanku, Tuhan memelihara aku. Dan memang cocok. 1 Petrus ini, surat ini ditujukan kepada siapa? Surat 1 Petrus ini ditujukan bukan kepada orang-orang Kristen yang sedang hidupnya nyaman. Tidak. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang menderita. Sekali lagi, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang menderita, yang sedang bergumul, dan pergumulannya tidak ringan. Kita di Balikpapan sebagai orang Kristen masih enak hidupnya, itu masih bebas ibadah, masih bebas pegang Alkitab, masih bebas memuji Tuhan. Mereka pada waktu itu ditekan, dikejar, dianiaya, disisihkan. Secara agama mereka begitu terjepit, ekonomi terjepit, politik terjepit, sosial terjepit. Sungguh-sungguh mereka sangat tertekan. Di tengah tekanan hidup yang luar biasa itu, Tuhan melalui Petrus tuliskan surat untuk mereka. Dalam penderitaanmu, ingat, kamu tidak sendiri. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Kalaupun kamu selesai dari dunia ini, percayalah ada hidup kekal kamu terima. Dalam kamu menanggung pergumulanmu sebelum hidup kekalmu itu, percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Kepada mereka yang menderita, jadi pengharapan diberikan, dan pengharapan ini hanya dimungkinkan oleh kebangkitan Kristus. Karena itu, White Grudem mengatakan tujuan Petrus adalah untuk menguatkan para pembacanya dengan kebenaran bahwa pengharapan mereka bukanlah pengharapan yang mati, melainkan pengharapan yang hidup, karena Kristus sendiri hidup. Adakah kita hari ini mengalami hal yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh penerima surat 1 Petrus ini? Mungkin di tengah senyuman kita mengatakan, kamu cuma tahu luarnya, kamu tidak tahu dalamnya. Di tengah kelihatannya keluarga kita baik-baik saja, orang mengatakan, wah keluargamu bagus ya, baik ya.
Kita mesti mengatakan kamu cuma tahu luarnya, kamu tidak tahu dalam. Wah, pekerjaanmu luar biasa bagus ya. Wah, anak-anakmu luar biasa baik ya. Mungkin kita mengatakan kamu cuma tahu luarnya, kamu tidak tahu dalamnya. Aku bergumul, aku berjuang, aku tertekan. Firman ini berlaku bagi kita. Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit. Jangan kita hidup seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Jangan kita hidup seolah-olah Yesusnya masih di kuburan. Kita hidup dengan percaya Yesusnya hidup, Yesusnya bangkit, dan Dia yang hidup, yang bangkit memberikan kita pengharapan. Dua pengharapan sejarah. Jalani terus pergumulan sampai selesai, hidup kekal menanti. Dan jalani terus pergumulanmu dengan terus melangkah, jangan berhenti. Karena Tuhan memelihara sambil kita berjalan menjalani pergumulan kita. Saya mengatakan sebuah kalimat begini, kita sama-sama katakan. 2, 3. Lebih baik berjalan dalam lembah kelam bersama Kristus daripada di padang rumput yang hijau tanpa Kristus. Karena Dia yang bangkit itu memberikan pengharapan yang hidup. Amin. Lebih baik kita menjalani pergumulan kita dengan Yesus daripada kita tidak bergumul tanpa Yesus. Mana yang lebih celaka? Kita bergumul bersama Yesus atau kita tidak bergumul tapi tanpa Yesus? Mana yang lebih bahaya? Yang lebih bahaya itu bergumul dengan Yesus atau tidak bergumul tanpa Yesus? Mana yang lebih bahaya? Tidak bergumul tanpa Yesus itu jauh lebih bahaya. Itu jauh lebih bahaya. Mungkin secara manusia enak, kelihatan baik-baik saja, semua lancar. Tapi hidup tanpa Yesus, meskipun baik-baik saja, itu justru akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Engkau sehat tanpa Yesus, justru bahaya. Lebih baik kau sakit dengan Yesus. Engkau untung tanpa Yesus, bahaya. Lebih baik kau rugi dengan Yesus. Ya kalau bisa sih untung dengan Yesus ya. Saya dengan Yesus ya. Maunya kita begitu saudara. Tapi kalau kita mesti memilih, kita mesti tetapkan iman kita. Tuhan, lebih baik aku bergumul dengan Engkau, karena itu lebih aman bagi jiwa. Daripada aku tidak bergumul tanpa Engkau, itu menghancurkan, membinasakan jiwa. Ayat ini yang kita baca memberikan satu kekuatan. Di tengah pergumulan, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Ada di antara kita yang sudah mulai menyerah? Mulai menyerah untuk bergumul. Tuhan, sudah terlalu lama aku berdoa. Aku berdoa untuk pasanganku, untuk orang tuaku, untuk anak-anakku. Kok tidak berubah-berubah Tuhan? Aku berdoa untuk sakit penyakit, kok tidak sembuh-sembuh Tuhan? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kisah di Getsemani memberikan kepada kita satu rumus untuk kita menang menghadapi pergumulan kita. Yesus di Getsemani, kenapa Dia kuat? Padahal pergumulannya itu luar biasa hebat. Karena Yesus menerapkan prinsip B2. Apa B2? B2 rica, kecap, panggang, guling. Yesus menerapkan prinsip B2. Bertekun dan berserah. Bertekun dan berserah. Katakan sama-sama apa? Bertekun. Di Getsemani Dia sangat tertekan, tapi Yesus tidak pernah menyerah. Dia terus melangkah meskipun sangat berat. Tapi Dia tidak hanya melangkah, tapi Dia juga berserah ketika Dia mengatakan apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendak. Apa sih seringkali membuat hidup kita capek? Tahu tidak? Kenapa kita capek doa, capek minta sama Tuhan? Tahu tidak kenapa? Karena kita paksa Tuhan. Kalau kita paksain Tuhan, turuti maunya kita, kita capek. Kita capek kalau Tuhan mengatakan sorry ya, aku tidak setuju. Atau tunggu masih lama. Kita akan capek kalau kita nuntut Tuhan turuti maunya kita capek. Tapi pada waktu kita datang dengan pergumulan kita mengatakan Tuhan, ini yang aku alami. Kalau boleh Tuhan, angkat masalah. Kalau boleh Tuhan, selesaikan masalah. Angkat penyakitku, selesaikan relasi ini Tuhan. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak
Waktu kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kita bisa plong. Kecuali kita menyerahkannya cuma omong doang ya, mulutnya ngomong aku menyerahkan sama Tuhan, tapi kita tarik lagi bawa itu ke hati kita. Salah ya. Dengan bertekun dan berserah, kita dengan kebangkitan Yesus akan melihat pengharapan yang luar biasa. Karena itu ya, di internet ada orang yang memberikan kepanjangan dari kata Paskah. Apa itu? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Sama-sama kita katakan apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Ini semua terjadi karena Yesusnya bangkit. Yesusnya bangkit, maka kepastian keselamatan menjadi bagian pengharapan yang tak terelakkan. Yang kedua, saudara, berkat yang kedua, kebangkitan Kristus membawa sukacita. Kebangkitannya membawa sukacita. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa bayangkan waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita tidak membayangkan betapa orang bersorak-sorai, merdeka, merdeka, merdeka. Seandainya kita hidup di zaman itu, ada yang hidup 17 Agustus 45? Masih baby begini ada ya. Kalau kita ada di tempat dan suasana kita pasti juga akan berseru merdeka, luar biasa. Yang mungkin mengatakan haleluya, puji Tuhan, kita merdeka, kita menang. Satu sukacita yang besar. Kenapa? Karena kita telah merdeka dari penjajah. Karena bagi bangsa kita pada waktu masalah terbesarnya adalah dijajah, maka kemerdekaan menjadi sukacita yang terbesar. Pertanyaan sekarang, sebesar apa sukacita kita mendengar Yesus bangkit? Sebesar apa sukacita kita mendengar Yesus bangkit, mengalahkan maut, menghapus dosa kita? Sebesar apakah sukacita kita, saudara-saudara? Harusnya sukacita kebangkitan Yesus menjadi sukacita terbesar kita. Jauh lebih besar dari saudara mendapat kekayaan yang paling besar. Jauh lebih besar dari saudara menerima kesembuhan dari semua penyakitmu. Harusnya sukacita kebangkitan menjadi sukacita terbesar kita. Pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa ya orang itu mendengar tentang sukacita Paskah tapi tanpa sukacita di hati? Sukacita terbesar dari orang lapar itu apa? Makanannya. Sukacita terbesar dari orang sakit, kesembuhan. Sukacita terbesar dari orang yang miskin, kekayaan. Sukacita terbesar dari orang berdosa, keselamatan. Jadi kalau kita mendengar sukacita Paskah dan hati kita tidak bersukacita, jangan-jangan kita tidak merasa orang berdosa. Jadi tiap kali kita merayakan Paskah dan hati kita tidak ada syukur sama Tuhan, tidak ada satu sukacita kemenangan itu, jangan-jangan kita tidak pernah merasa sebagai orang berdosa. Sehingga kabar kemenangan Yesus mengalahkan maut itu menjadi biasa-biasa saja. Karena bagi kita dosa bukan masalah terbesar. Dan itu salah sekali. Bagi orang Kristen, kita harus sadar sesadar-sadarnya, masalah terbesar kita bukan ekonomi, bukan pendidikan, bukan kemiskinan, tapi masalah terbesar kita adalah dosa. Itu yang harus timbul dalam pengertian kita betapa dosa membuat kita sengsara baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Dan kita tak sanggup membebaskan diri kita dari dosa itu. Tetapi Yesus Tuhan kita rela mati di salib dan dia mengatakan sudah selesai, dan itu kemudian dikonfirmasi dengan kebangkitannya. Berarti dia benar-benar sudah mengalahkan maut, mengalahkan neraka, mengalahkan dosa itu.
dan kemenangannya adalah menjadi kemenangan kita. Mestinya kita begitu bersuka cita, menjadi sukacita yang paling besar karena Yesus bangkit. Sehingga ketika pergumulan kita pun belum selesai, kita tetap akan bisa mengatakan, puji Tuhan, Yesus bangkit, mengalahkan maut bagiku. Kalaupun kita belum sembuh, kita punya masalah pergumulan begitu lama, kita tetap bisa memuji Tuhan dan mengatakan, meskipun masalahku belum selesai, tapi sukacita terbesarku tidak bisa dihilangkan dengan hilangnya sukacita kecil yang lainnya. Maka saya mengatakan waktu Khotbah Kanan Sari, jangan hanya karena uang recehan yang hilang, kita jadi begitu sedih sampai tidak bisa bersyukur. Kita lupa kita sudah menerima sekarung berlian. Ya. Jangan karena uang recehan yang hilang, jangan sampai kita hidup seolah-olah tidak ada artinya. Kita lupa kita sudah diberikan sekarung berlian. Semua tahu maksudnya kan? Sekarung berlian itu menggambarkan keselamatan, dibebaskannya kita dari hukuman dosa, dipastikannya kita bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Karena itu jangan sampai sukacita itu hilang hanya gara-gara sukacita kecil itu kita tidak dapatkan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu dianggapnya masalah kita dan sebagainya. Jangan sampai karena sukacita kecil yang hilang, kita kehilangan sukacita yang besar dan kita tidak lagi bisa bersyukur. Karena itu apapun pergumulan kita alami, biarlah keselamatan selalu membuat mata kita memandang itu. Tim Keller mengatakan, karena Yesus keluar dari kubur, sukacita dan harapan masuk ke dalam hidup kita. Bahkan di tengah penderitaan dan kematian. Sama-sama kita katakan 2, 3. Karena Yesus keluar dari kubur, sukacita dan harapan masuk ke dalam hidup kita. Bahkan di tengah penderitaan dan kematian. Ada amin? Kalau Yesusnya tidak keluar dari kubur, sukacita dan harapan tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Tapi Yesus keluar dari kubur, sukacita masuk ke dalam hati kita, meskipun di tengah penderitaan dan pergumulan. Saudara ingat siapa pencipta lagu ini? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Siapa yang cipta? Bukan saya. Siapa yang cipta? Fanny Crosby. Semua tahu Fanny Crosby? Orang banyak ngomong, ini anak mending gak usah dilahir. Kasihan. Buta dari kecil. Tidak bisa lihat langit yang biru. Paling cuma ngomong, burung itu bagus ya katanya. Pantai itu indah ya katanya. Semua katanya. Kalau dia tidak lihat sendiri. Ini orang nggak ada harapan. Buat repot orang lain saja. Tapi meskipun Fanny Crosby matanya buta, tapi mata rohani yang melihat dengan jelas, melihat dengan terang kebangkitan Yesus yang sungguh memberikan kepada dia sukacita yang jauh lebih besar dari kesembuhan matanya. Dan Fanny Crosby pernah ditanya begini, kalau misalnya kamu disuruh minta, mau tidak kamu minta matamu melihat? Apa jawabnya? Tidak mau. Tidak mau, aneh ya. Orang yang buta mestinya kalau ditawari, mau tidak kamu melihat? Harusnya mau dong. Tapi Fanny Crosby agak lain. Tidak mau. Loh kenapa tidak mau? Karena aku ingin ketika nanti mataku terbuka, pribadi pertama yang aku lihat adalah Yesus. Wah, waktu saya baca ini orang keterlaluan cintanya sama Yesus. Bahkan dia tidak ingin matanya dibuka selama dalam dunia ini. Karena dia ingin waktu nanti dia matanya dibuka itu di surga. Satu pribadi yang pertama yang dia lihat adalah Yesus. Apakah secara manusia Fanny Crosby tidak menderita? Menderita.
Dia tidak bisa main Mobile Legend, tidak bisa nonton pasca GBMI JB2, menderita. Tapi semua penderitaan dalam dunia itu tidak menjadi alasan bagi dia kehilangan sukacita. Karena bagi dia sukacita terbesarnya adalah Yesus. Kiranya kita juga demikian. Jangan biarkan sukacita kecil kita itu yang kita mungkin tidak dapatkan atau bahkan hilang dari diri kita. Jangan sampai membuat kita juga tidak bisa bersyukur untuk sukacita terbesar yang Allah berikan melalui kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, kutuk telah diubah menjadi berkat, dan itu menjadi alasan kuat untuk kita tetap bersukacita meskipun di tengah pergumulan. Dan yang terakhir, saudara, berkat ketiga dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitannya membawa damai sejahtera. Sama-sama kita katakan, kebangkitannya membawa apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita lihat ayatnya, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagi kamu yang sedang apa? Takut. Para murid ketakutan. Takut dikejar-kejar, dicari-cari orang Yahudi karena mereka murid-muridnya Yesus. Orang-orang Yahudi sudah berhasil membunuh Yesus. Mereka tentu akan cari murid-muridnya. Karena itu mereka mengunci semua pintu. Dan mereka berkumpul dalam keadaan yang takut, gentar, gelisah, khawatir. Tapi di tengah ketakutan itu, Yesus hadir dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Wah, ini kalimat bagaikan air yang tercurah di padang gurun. Padang gurun begitu kering, tiba-tiba ada curahan air yang menyejukkan. Kira-kira seperti itulah kondisi para murid yang dalam ketakutan yang luar biasa, kegelisahan, kegentaran. Tiba-tiba Yesus hadir dengan kebangkitannya, dan kalimat pertama yang diucapkan waktu ketemu para murid adalah damai sejahtera bagi kamu. Menarik sekali, Berkeley mengatakan keajaiban dari kebangkitan adalah bahwa Yesus datang kepada kita di saat ketakutan kita yang terdalam, bukan untuk menegur, melainkan untuk menguatkan. Matthew Henry mengatakan, Kristus datang ke tengah-tengah para murid bukan untuk mencela mereka karena ketakutan dan kelemahan mereka, melainkan untuk membawa damai sejahtera, membawa damai sejahtera. Lihatlah kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Ada di sini kita sedang mengatakan sama Tuhan, bukan hanya para murid yang perlu damai, aku juga. Tuhan, bukan hanya mereka yang waktu itu mengunci pintu loh Tuhan, dalam ketakutan, aku juga. Tuhan, bukan hanya mereka yang gelisah seperti dikejar-kejar orang, aku juga tidak tenang hari ini. Maka saya yakin Yesus yang bangkit, yang menyapa mereka bukan dengan marah, tapi dengan menguatkan. Dia juga hadir di tengah-tengah kita, menyapa hatimu dan mengatakan kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera seperti apa yang Yesus berikan? Damai yang Yesus tawarkan di ruangan itu adalah damai yang dibeli dengan darah, damai dengan Allah, damai dalam hati nurani, dan damai di tengah ketakutan. Semua damai yang kita butuhkan itu ada di dalam tangan Yesus.
Dan itu diberikannya dengan dia mengulurkan tangannya kepadamu dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kita perlu damai apa sih? Kita perlu damai dengan Allah. Dan hanya Yesus yang bisa berikan. Kita perlu damai apa sih? Kita perlu damai di dalam hati kita. Dan hanya Yesus yang bisa berikan itu. Kita perlu damai apa sih? Kita perlu damai di tengah badai. Dan hanya Yesus yang bisa berikan itu. Hanya Yesus yang bisa berikan itu, Ustaz. Damai di tengah badai. Hari-hari ini kita kalau lihat dunia semakin tidak menentu ya. Kita lihat perang dagang antara Amerika dan China itu tidak karu-karuan ya. Seenaknya keluarkan angka gitu ya. Trump sikat China dengan awalnya 100 sekian kenaikannya persen. China tidak mau kalah, hantam juga Amerika. Wah, Amerika lebih ngamuk lagi, kasih sekarang 200 sekian. Itu pasti berdampak dalam banyak hal. Tidak menentu. Ya, belum lagi di bangsa kita sendiri dengan berbagai masalah yang tidak selesai berabad-abad lama. Atau kita bahkan tidak usah ngomongin dunia atau bangsa, kita mungkin ngomongin diri kita. Kita merasa juga Tuhan tidak ada damai. Aku perlu damai. Maka Yesus dalam kebangkitannya pada waktu engkau takut, dia tidak marah saudara, tapi kehadirannya menguatkan dan memberikan damai sejahtera. Pintu-pintu yang terkunci tidak bisa menghalangi Yesus. Sama seperti kubur tidak bisa menahannya. Raja damai itu masuk, menembus ketakutan dengan membawa damai yang sejati. Ini kata R.C. Sproul. Mari kita sama-sama katakan 2, 3. Pintu-pintu yang terkunci tidak bisa menghalangi Yesus. Sama seperti kubur tidak bisa menahannya. Raja damai itu masuk, menembus ketakutan dan membawa damai sejahtera. Hari ini ada kita yang merasa hatimu seperti dikunci dengan pintu-pintu yang tertutup. Engkau bergumul, engkau seolah buka pintu depan terkunci, pintu samping kanan terkunci, samping kiri terkunci, belakang terkunci, atas terkunci, bawah terkunci, semua sepertinya terkunci. Seolah sepertinya tidak lagi jalan keluar. Engkau kehilangan damai. Perhatikan kata-kata Sproul ini. Biarkan Raja damai itu masuk, menembus pintu yang terkunci dalam hatimu. Dan biarkan Raja damai itu menembus hatimu dan membawa damai yang sejati. Engkau hanya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu keadaanku. Aku perlu damai-Mu. Meskipun hatiku seperti dikunci oleh pintu-pintu yang tebal yang tak tertembus, aku percaya Engkau bisa menembus itu dan hadir dalam hatiku membawa damai. Siapa di sini yang merasa perlu damai dari Yesus? Kebangkitannya memberikan itu. Memberikan kau berdamai dengan Allah, memberikan damai dalam hatimu, bahkan memberikan damai di tengah badai hidupmu. Setiap kita pasti ingat lagu Sebab Dia Hidup. Sebab Dia Hidup. Coba kita nyanyikan refnya saja ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku penuh harap karena Dia hidup. Pujian yang indah ini dicipta oleh sepasang suami istri yang namanya adalah William dan kok saya lupa nama istrinya ya, untung lupa nama istrinya. William dan siapa begitu ya, Heather. Ya, tadi ingat sekarang lupa.
Apa yang melatar belakangi terciptanya lagu ini? William dan suaminya ini ya, memang melayani Tuhan di bidang musik, memimpin puji-pujian dan sebagainya. Waktu itu mereka akan memiliki anak yang ketiga, tetapi tidak mudah bagi kita untuk menerima anak yang ketiga ini, karena kondisi yang mereka alami waktu itu sangat sulit. Pertama, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja yang mereka alami. Yang kedua, dalam pelayanan mereka difitnah. Mereka sudah melayani dengan tulus, masih difitnah, dianggap memiliki kepentingan. Wah, itu mereka itu begitu tertekan. Secara ekonomi susah, dalam pelayanan difitnah, ditekan. Belum lagi memperhatikan kondisi lingkungan yang ada waktu itu. Begitu mengerikan. Jadi secara sosial, secara agama, secara ekonomi mereka tertekan. Mereka gentar untuk kelahiran anak ketiga. Mereka gentar sekali. Mereka takut. Tapi pada waktu mereka takut, mereka putuskan untuk berdoa sama Tuhan. Dan waktu mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan ingatkan, Yesus bangkit. Dia memberikan kepadamu pengharapan. Yesus bangkit. Jangan takut, jangan gentar. Dari situlah tiba-tiba mereka mendapatkan kekuatan. Meskipun masalah mereka tidak hilang loh. Keadaan ekonomi masih susah, fitnahan masih ada, kondisi lingkungan masih buruk. Tidak berubah kondisinya, tapi yang Tuhan ubah apa? Hatinya. Situasinya masih sama, tapi yang berubah hatinya. Dari yang takut gentar, tiba-tiba ada semacam aliran damai, sejahtera, dan keyakinan untuk melangkah. Maka singkat cerita, lahirlah anak mereka yang ketiga. Dan terciptalah pujian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara, mungkin hari ini situasi dan kondisimu juga belum berubah, bahkan mungkin makin buruk, bisa jadi. Tapi percayalah, kebangkitan Yesus akan mengubah hatimu. Situasimu mungkin belum berubah, keadaanmu belum berubah, tapi yang Tuhan ubah adalah hatimu. Dia sanggup menembus pintu-pintu yang terkunci dari hatimu dan masuk ke dalam hatimu, memberikan damai sejahtera. Sehingga boleh mengatakan, sebab engkau hidup ya Tuhan, ada hari esok. Sebab engkau hidup ya Tuhan, aku tidak gentar. Aku tahu engkau pegang hari esok. Pada waktu itulah kita akan berat kembali untuk bangun, berdiri, dan kembali melangkah bersama Tuhan. Kiranya 3 berkat kebangkitan Yesus menjadi bagian kita. Yang pertama berkat apa? Pengharapan. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Mari kita berdoa kepada kita. Siapa di antara saudara yang mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku perlu berkat itu. Aku perlu pengharapan. Aku sekarang sedang putus asa. Tuhan, aku perlu sukacita. Aku sekarang sedang gelisah. Tuhan, aku perlu damai sejahtera. Aku sekarang sedang kalut sekali. Keadaanku belum berubah Tuhan, masalahku belum berubah Tuhan. Tapi biarlah Engkau boleh mengubah hatiku, memenuhinya dengan kebangkitanmu yang membawa pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau Engkau pernah memberikan itu kepada Fanny Crosby, kepada William Gaither, biar Engkau menghadirkan itu dalam hatiku juga. Apakah itu saudara inginkan? Mari semua tunduk kepala di depan Tuhan. Buka hatimu untuk Yesus, dan biarkan Dia menembus pintu-pintu yang terkunci dari hatimu dan masuk ke dalam hatimu, menghadirkan damai sejahtera. Dia hidup, engkau punya hari esok. Saya mengundang pemain musik bisa ke depan, dan kita akan menutup khotbah ini dengan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidupku penuh harapan, dan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati tebus dosa. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Dan bersama-sama kita berdiri dengan iman, katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia benar hari esok. Hidupku penuh harapan, dan Dia hidup. Dengan suara sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Tuhan, ini keyakinan kami. Di dalam-Mu ada hari esok bagiku. Tidak peduli seberapa gelapnya saat ini, tidak peduli betapa sukarnya hari ini, kami memandang ke depan. Kami tidak akan gentar, karena di dalam Engkau kami punya pengharapan, punya hari esok untuk diri kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Hidupku penuh harapan, dan Dia hidup. Dan biarlah kami nantinya boleh pulang dari ibadah ini tidak dengan hati yang sama, tidak lagi dengan hati yang gentar, gelisah, dan khawatir, tapi dengan hati di mana Raja Damai itu masuk, menembus pintu hati kami dan menghadirkan pengharapan, sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cepat silakan duduk. Mereka tadi cukup bantu dia teks.
Kebangkitannya yang membawa pengharapan sungguh menenangkan jiwa kita. Karena kita tahu Dia akan berjalan bersama kita dan membersamai kita. Dan kebangkitannya membuat kita dimenangkan dan dibebaskan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita katakan, kuasa Allah dikalahkan dan aku telah dibebaskan hanya oleh karena darah Kristus. Sebab tiada nama lain yaitu yang sama memisahkan kita dari kasih Bapa. Mari kita nyatakan. Semua
mati dan bangkit bagi kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh memperoleh berkat daripada Engkau, berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat pengampunan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Biarlah ya Tuhan di dalam kami menapaki hari-hari kami dengan berbagai musim kehidupan yang Tuhan izinkan, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap teguh iman kami kepada Engkau. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau selalu sertai, bahkan Engkau selalu memberkati kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan pelayanan kami. Sehingga ya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau membawa persembahan kami dengan hati yang penuh syukur, karena kami tahu ya Tuhan, bahwa apa yang kami miliki, semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah dengan penuh kerendahan hati Engkau mau menerima persembahan kami dan Engkau memberkati, sehingga persembahan kami ini ya Tuhan boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Dan biarlah setiap pelayanan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini, sehingga setiap dana boleh dialokasikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah memberikan dan yang belum memberikan. Mari kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai serangkaian ibadah doa malam Prapaskah dan juga Jumat Agung yang telah berjalan dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah Paskah pada anak sekolah minggu pada sore nanti. Mari kiranya Tuhan yang berkati untuk semua acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati untuk anak-anak, para orang tua, supaya dapat membawa anak-anak mereka untuk datang beribadah, bersyukur, merayakan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Sehingga pada sore nanti ya Tuhan, anak-anak boleh hadir, mereka boleh merasakan sukacita rohani yang Tuhan telah berikan melalui kebangkitan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati seluruh penata layan, lausa-lausa yang akan melayani, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati. Dan biarlah ya Tuhan ibadah Paskah sekolah minggu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak boleh semakin percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh menjadi anak terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini berkumpul dengan kehidupan mereka, baik dalam ekonomi, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, keluarga, relasi, suami istri, anak-anak, orang tua, menantu, mertua. Mari kiranya Tuhan yang menolong, bahkan mereka yang berkumpul dengan studi dan masa depan anak-anak. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu. Engkau ada, bahkan Engkau berjalan bersama-sama dengan umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam pergumulan yang mereka alami, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka boleh melihat tangan Tuhan yang selalu menggendong mereka. Sehingga ya Tuhan, pergumulan ini boleh membawa iman untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan menyerahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia menanti setiap jawaban dari Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan menjawabnya, kami juga dengan yakin dan iman boleh percaya bahwa ini adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami, kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat silakan untuk duduk kembali. Baterainya turun.
kita sungguh bersukacita karena kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan datang ke dunia hanya untuk menepuk pundak kita dan berkata semangat ya, kau pasti bisa. Tapi kita tahu hari ini kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah datang karena Dia begitu mencintai kita dengan serius sehingga Dia mau merasakan sendiri kesakitan kita agar kita tidak merasakannya sendirian. Dan kita telah dimenangkan bukan karena kita setia, melainkan karena Ia yang telah setia sampai mati. Bukan karena ketaatan kita, melainkan karena Ia yang mau taat sampai mati. Dan bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan kita. Sungguh Kristuslah harapanku. Cuma segini. Jadi kalau mau Betapa lebar jurang pemisah, tak sanggup aku mencahaya hingga akhirnya ku pandang Dia
Your body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared again, has no claim on me. Jesus Lord is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Toksel. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, berikan yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Tuhan, penyertaan Allah Roh Kudus memimpin, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat Tuhan silakan dulu kembali mengambil waktu teduh. Sebelum liturgis menyampaikan waktu, saya menekankan dua hal. Yang pertama, selesai ibadah Paskah ini peserta katekisasi, kita akan lanjutkan kelasnya yang di ruang belakang. Yang kedua, saudara, kita keluarga besar GPMI Balikpapan kehilangan satu lagi seorang tua yang teladan luar biasa, Bapak Salim Jamin. Kemarin dipanggil Tuhan. Beliau di dalam kelemahan tubuhnya, kalau masih bisa ke gereja, dia pasti ke gereja. Meskipun dalam kelemahan tubuhnya, seorang teladan kesetiaan yang luar biasa. Bapak Salim Jamin adalah paman dari Bapak Freddy Jamin, dan kita semua mengucapkan turut berduka cita. Disemayamkan di Yayasan Harapan Insani, dan nanti malam jam 8 kita ada ibadah penghiburan, dan besok hari Senin sudah dimakamkan. Saya mengundang seluruh jemaat bisa hadir nanti malam jam 8 malam di Yayasan Harapan Insani. Jadi kita sama-sama mendukung keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan menghibur. Terima kasih. Baik jemaat sekalian, mari kita sejenak memperhatikan warta untuk minggu ini.
Untuk waktu yang pertama akan ada kelas pembinaan dalam bentuk tajam yang akan diselenggarakan pada Kamis 24 April. Untuk setiap kita yang memiliki pertanyaan apa saja, bisa memberikan pertanyaan melalui link yang dibagikan dalam grup WA atau memberikan daftar pertanyaan kepada contoh Steven, dan kemudian semua pertanyaan paling lambat tanggal 20 April atau pada hari Minggu. Selanjutnya mengundang setiap kita untuk bergabung dalam care group yang akan dilaksanakan tanggal 29 April 2025. Pada hari Kamis 1 Mei 2025 akan dilaksanakan persekutuan pengurus GPMI Balikpapan di Sagabo Beach jam 9 WITA dengan tema Gospel Spirit. Diharapkan kehadiran seluruh hamba Tuhan, majelis, pengurus CB2, seluruh pengurus komisi pusat, seluruh pengurus komisi CB2, dan seluruh panitia ibadah KU1, KU2, KU3, dan C3. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya ini adalah publikasi yang tadi di Sagabo Beach ya. Selanjutnya, ya, Sekolah Sunodi Archegos membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang ingin infonya lebih lanjut bisa menghubungi PIC POPI. Ya, selanjutnya kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu dalam pasca sekolah minggu tanggal 20 April jam 16 di GPMI JB2. Ya baik, ada tambahan? Tadi yang nyaris terlewat satu, untuk kita JB2 tanggal 12 Mei akan ada kecil tadi. kebersamaan. Tempatnya sama dengan yang tanggal 1 di Sagabo Beach itu hari Senin tanggal 12 Mei itu hari libur. Jadi untuk setiap kita yang di KU1 dan di C3 bisa mendaftarkan diri. Untuk yang di KU1 bisa mendaftarkan diri di Bapak Firman. Untuk anggota C3 bisa mendaftarkan diri di sana. Oh iya, bisa juga melalui komisi-komisi. Nanti ke pengurus juga bisa. Nanti disambungkan lagi. Dan untuk doa makan, kita minta contoh Jani untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur pada Tuhan kalau Kau menolong serangkaian ibadah Paskah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya lewat pada Paskah yang kami rayakan ini boleh menunjukkan iman kami, apakah juga boleh memberikan pengharapan yang sejati bagi kami semua sebagai umat Tuhan. Sebentar kami akan juga menikmati berkat Tuhan bersama. Sebelum kami makan dan minum, kiranya juga Tuhan kuduskan bagi kami, sehingga bukan hanya sekedar memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami, namun kiranya ini boleh menjadi ekspresi iman kami bahwa penjagaan Tuhan sungguh nyata bagi kami sebagai umat Tuhan. Jadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima